Agri, kali ini kita akan membicarakan soal komoditas CPO yang pada awal tahun ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi Badan Pusat Statistik sudah memberikan laporan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan karena diberikan kontribusi yang besar oleh CPO. Untuk mengetahui bagaimana harga CPO, kemudian apa pengaruhnya serta prospek yang akan terjadi pada bulan-bulan berikutnya, saya sudah bersama dengan Direktur Garuda Berjangka, Bapak Ibrahim Suhaibi. Bicara lagi soal komoditas yang pada pekan terakhir ini ada kecenderungan naik kata sejumlah pengusaha yang tergabung di GAPKI. Bahkan mereka sudah memprediksi akan terjadi peningkatan harga sekitar 850 sampai 900 dolar. US dollar. Ya, US dollar. Kira-kira Pak Ibrahim melihat bagaimana sebenarnya kondisi komoditas CPO di bulan-bulan ini dan akan datang? Ya, kalau untuk harga minyak CPO memang kecenderungan masih menguat. Kalau harga CPO mengalami penurunan pun juga itu hanya koreksi sesaat. Ya, karena kita tahu bahwa harga minyak CPO itu masih ada hubungannya dengan minyak mentah dunia. Ya, di mana pada saat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan, ini akan berpengaruh terhadap turunannya, substitusinya, yaitu minyak CPO. Kita tahu bahwa kemarin negara-negara anggota OPEC masih tetap akan mengurangi produksi, ya mempertahankan untuk mengurangi produksi, ya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas harga, ya sehingga harga minyak kembali lagi ke level 60 dan ini pun juga mengangkat harga minyak CPO. Nah di sisi lain pun juga bersamaan dengan musim dingin yang ekstrim, yang seharusnya di bulan Februari ini di Eropa, di Amerika, di sebagian Asia seharusnya sudah memasuki musim semi. Ya, tetapi kenyataannya sampai saat ini masih memasuki musim dingin yang cukup ekstrim. Nah, ini mengakibatkan kebutuhan untuk minyak kacang kedelai pun juga mengalami peningkatan. Nah, di sisi lain pun juga bahwa Amerika saat ini sedang memasuki musim dingin, berarti tidak ada produksi, tidak ada tanaman kacang kedelai. Nah, ini yang membuat harga kacang kedelai ikut mengalami kenaikan. Karena apa? Permintaan yang seharusnya itu sudah clear, ya memasuki musim semi, nyataannya harganya relatif lebih tinggi dan ini berpengaruh juga terhadap harga minyak CPO. Nah, memang ada sedikit kendala untuk minyak CPO ini adalah tentang masalah impor ke India mengalami satu penurunan baik dari Malaysia maupun Indonesia. Dikarenakan apa? Dikarenakan India menaikkan biaya impor yang cukup tinggi ya terhadap komoditas CPO baik dari Malaysia dan Indonesia. Dikarenakan apa? Supaya minyak-minyak nabati yang ada di India itu bisa bersaing. Ya, bisa bersaing harganya karena saat ini India hanya mengandalkan minyak CPO baik dari Malaysia maupun Indonesia. Nah, di sisi lain pun juga memasuki Imlek ya di Tiongkok pun juga mengurangi impor minyak CPO dari Malaysia. Ya, kemudian dari Indonesia pun juga dinaikkan, tetapi kita harus tahu bahwa barometer harga yang menentukan itu adalah bursa Malaysia. Jadi bukan Indonesia. Nah, sehingga sehingga terjadilah fluktuasi, tetapi ada kemungkinan besar ke depan bahwa minyak CPO itu memang targetnya itu di 3.600-an. Kalau saat ini di 3.300, ini masih sangat wajar harganya
Ya, karena apa? Bersamaan dengan wilayah-wilayah di Eropa, di Amerika yang sebagian lockdown. Nah, Itu pada saat pembukaan Rp3.300 ya Pak ya? betul, kita menggunakan ringgit Malaysia ya, Ya. karena 3.360 ya ringgit Malaysia ini memang yang paling bagus. Karena apa? Saat ini komoditas andalan utama itu bagi Malaysia maupun Indonesia ini adalah minyak CPO. Ya. Nah, minyak CPO ini cukup bagus. Nah, dibarengi juga dengan musim yang ekstrim. Ya, musim yang ekstrim di Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia. Kita tahu di Malaysia sendiri sekarang sudah memasuki musim penghujan, ya, kemudian banjir, ya, kemudian bersamaan juga di Malaysia juga di lockdown. Nah, ini yang berpengaruh terhadap apa? Terhadap produksi dan transportasi. Di tahun 2020 akhir, harga minyak CPO sempat tembus di level 3.600 ringgit Malaysia. Ya, tetapi sekarang turun karena memang saya katakan rata-rata bisa saja harga minyak CPO itu di 3.100 sampai 3.200. Itu level-level rata-rata. Tapi ada ketakutan bahwa bisa saja minyak CPO itu akan akan melemah di level 2.800-an. Itu yang saya sempat informasikan di awal-awal tahun bahwa minyak CPO kemungkinan besar akan ke 2.800 ya, akan mengalami koreksi. Nah, kenapa saya katakan terjadi koreksi? Bisa saja pada saat memasuki musim kemarau ya, kemudian produksiku juga naik, kemudian Tiongkok dan India pun juga impornya dikurangi, ya ini bisa berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak CPO. Nah, di sisi lain pun juga harga minyak CPO mengalami kenaikan ini disebabkan oleh masalah spekulan, ya, spekulan cukup besar, ya, karena apa? Karena saat ini yang dijadikan andalan untuk komoditas itu hanya satu, itu hanya minyak CPO. Nah, sehingga apa? Sehingga wajarlah kalau seandainya minyak CPO ini dijadikan sebagai salah satu komoditas terpenting di masa COVID-19, baik bagi Indonesia maupun bagi Malaysia. Itu, Mas. Ya. BPS kan kemarin baru saja mengumumkan bahwa perekonomian Indonesia anjlok sekitar 2,7. Kemudian tapi dari koreksi itu sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari sektor pertanian ternyata sektor sawit yang memberikan kontribusi besar terhadap pertanian Indonesia. Nah, Bapak melihat nggak ketika nanti konsumsi global menurun, kemudian produksi CPO menurun, berarti kontribusi terhadap pertumbuhan juga bakal berpengaruh atau tidak? Ya, jadi gini, kita harus melihat pada saat terjadi COVID-19, permintaan untuk minyak CPO itu mengalami peningkatan. Ya, kenapa mengalami peningkatan? Karena pada saat masyarakat di rumah, di lockdown, itu yang tersirat di pikiran ya masyarakat itu kan cuma duduk makan nonton TV, ya, betul, iya kan. Nah, sehingga apa? Sehingga masyarakat di seluruh dunia mereka melakukan stok minyak CPO sebanyak-banyaknya. Ya, misalnya orang bilang pada saat terjadi lockdown kebutuhan masyarakat itu lebih tinggi. Ya, biaya hidup lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di perkantoran. Karena kalau di perkantoran kita tahu siang makan, ya kemudian setelah itu ya udah, ya kan. Tapi kalau di rumah saja itu apa saja pasti dimasak. Ya, karena apa? Kebiasaan masyarakat itu bekerja, otak berjalan, pada saat di rumah saja itu nggak berjalan. Nah, sehingga apa? Sehingga konsumsi begitu besar. Nah, ini kondisi pada saat lockdown, pada saat terjadi COVID-19. Nah, terus bagaimana kalau dalam kondisi normal? Kondisi normal kemungkinan besar harga minyak CPO akan biasa-biasa saja. Bahkan bisa jadi di bawah 3.000. Ya kan? Tetapi kita harus tahu bahwa andalan komoditas di Indonesia bukan minyak CPO saja. Pas kebetulan saat ini yang lagi trending
ya itu adalah minyak CPO. Karena apa? Minyak yang berhubungan dengan minyak, pasti kebutuhan masyarakat itu akan lebih tinggi karena bersamaan dengan kondisi lockdown saat itu, terutama adalah di Amerika, di Eropa, di Asia, ya dan di Indonesia sendiri. Mungkin sampean juga sama. Kalau posisi di rumah makan dulu, masak Iya, dulu, betul. ya kan. Minyak 1 liter aja paling-paling cuma 3 hari habis. Ya karena ini sebagai satu contoh ya ada plus dan minusnya. Kalau dalam kondisi normal bisa saja kebutuhan untuk minyak goreng akan berkurang sehingga apa? Sehingga minyak CPO akan kembali melandai. Ya. Gitu, Mas. Kalau misalnya terkait dengan produksi, ya kan, misalnya produksi terganggu oleh iklim, ya kan, berarti kan sementara konsumsi tetap. Kira-kira akan terganggu nggak harganya nanti? Ya, kalau produksi berkurang karena iklim, ini pasti akan mengangkat harga. Ya, karena gini, kebutuhan dari negara-negara importer tradisional, ya seperti Tiongkok, kemudian Cina, Korea Selatan, India, Eropa, sebagian Amerika. Ini walaupun terjadi krisis ekonomi, ya mereka tetap melakukan impor. Karena ini kebutuhan pokok. Ya, jadi supply dan demand. Pada saat produksi mengalami penurunan, ya ini akan mengangkat harga, ya permintaan cukup tinggi, ya dengan sendirinya harga akan naik. Nah, kita pun juga harus tahu bahwa COVID-19 ini kemungkinan besar ini terjadi sampai tahun 2023. Nah, bisa saja harga minyak CPO ini akan fluktuatif ya ke atas. Bisa saja dia akan tembus di level 3.800 ringgit Malaysia. Nah, tinggal menunggu saja ya karena apa? Penanganan dari COVID kita tahu bahwa di Inggris ya, di Eropa, di sebagian Asia ya ini di lockdown, Jepang di lockdown. Tahu sendiri Jepang kan suka doyan makan orangnya kan. Iya kan, dua di rumah makan semua. Orangnya kecil-kecil tapi kan istilahnya makannya itu besar. Bukan orang Asia saja. Kita sendiri pun juga saya di rumah, kalau posisi di rumah ya itu masak terus. Udah minyak goreng itu udah nggak ada, tahu-tahu udah habisnya seliter. Nah, beli lagi. Nah, disitulah yang bisa menentukan harga minyak CPO ke depan. Kalau demikian masih prospektif ya, Pak ya? Masih prospektif. Untuk minyak CPO sampai saat ini masih prospektif. Walaupun nanti kalau Joe Biden sudah eksis kemudian melakukan ratifikasi soal perubahan iklim Paris, bagaimana Pak konteksnya? Ini kan pasti akan ada perubahan iklim, pasti akan ada satu permasalahan ya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Joe Biden pun juga saat ini kan sedang fokus terhadap stimulus yang sebesar 1,9 triliun. Nah, kalau 1,9 triliun ini digelontorkan, ini akan melemahkan dolar ya sehingga apa? Sehingga permintaan untuk minyak CPO pun juga akan naik. Nah, di sisi lain pun juga Joe Biden pun juga akan membahas tentang masalah iklim ya, di mana bahwa Indonesia di Malaysia ini kan penanaman kelapa sawit itu dari hutan ya, ada hutan lindung yang kita tahu bahwa di Indonesia ini adalah paru-parunya dunia. Ya, sehingga ini akan menjadikan satu ancaman tersendiri ya, karena dari dulu Eropa pun juga menentang minyak CPO dari Indonesia karena dengan kampanye hitamnya ya, karena masalah yang dijadikan sebagai lahan pertanian itu adalah hutan. Pak, kalau begitu saya mau tanya lagi terkait dengan harga saham para emiten CPO. Kira-kira ini udah mentok di posisi sekarang atau masih ada faktor lain lagi yang bisa mengangkat harga saham emiten CPO ini? Ya, belum mentok ya. Kalau seandainya harga sudah terlalu tinggi pun juga pasti akan ada koreksi. Tapi koreksi ini hanya sesaat. Nah, ini kita sedang menunggu pemerintah ya, karena kita Menteri perekonomiannya sekarang lagi fokus di COVID ya kan. Ya biasanya kan Pak Airlangga ini yang begitu getol membahas tentang masalah biodiesel ya kan. Mungkin saat ini menteri kita ini Pak Airlangga ini masih fokus
Ya bisa saja pada saat nanti Pak Airlangga di kuartal kedua membahas tentang masalah biodiesel, ya ini akan kembali mengangkat sentimen positif terhadap minyak CPO ke depannya. Tapi jangan khawatir bagi emiten-emiten kelapa sawit ya, minyak CPO, kalau seandainya terjadi koreksi itu sangat wajar. Ya sangat wajar karena kalau harganya naik terus siapa yang mau beli? Iya, betul. Iya kan? Itu pasti akan ada koreksi, ya misal di hari ini naik, besok turun, itu sudah biasa. Karena kalau secara teknikal, kalau tidak terbentuk satu teknikal yang bagus, ya ini tidak akan laku harganya. Misalnya harga naik, kemudian turun, naik, turun, koreksi, kemudian pada saat datanya bagus, dia akan naik lebih kencang lagi. Itu sudah biasa dalam teknikal gitu, Mas. Jadi dalam posisi sekarang, kira-kira harga sawit CPO itu bisa di bawah 2.800 ringgit atau bisa lebih atas lagi, di atas berapa posisinya? Iya, untuk harga minyak CPO kemungkinan besar, saya anggaplah di harga 2.800 itu harga terendah. Ya, di harga terendah untuk tahun 2021. Kalau seandainya mengalami kenaikan, kemungkinan besar di 3.800. Kenapa saya katakan 3.800? Karena level 3.600 itu sudah tersentuh itu di tahun 2020 akhir. Ya di mana pada saat itu Pak Airlangga mencanangkan tentang B40. Ya kan, tetapi waktu itu memang tidak tercapai. Ya bisa saja nanti pada saat di kuartal kedua Pak Airlangga membahas lagi tentang masalah biodiesel, ya ini yang akan mengangkat sentimen positif untuk minyak CPO itu ke 3.800 ringgit Malaysia, Mas. Oke Pak, makasih Pak Ibrahim. Oke. Nanti kita kasih soal nikel tuh. Iya, oke, boleh. Nanti kita menaik itu soalnya. Oke. Makasih Pak Ibrahim ya. Yuk, sama-sama. Hari ini harga komoditas CPO sedang membaik. Tapi belum tentu di masa datang juga membaik seperti sekarang. Untuk itu, ikuti terus analisis komoditas bersama saya di sariagri.id.